Mubai kembali membaca buku panduannya. Dia lalu mendatangi Wenlan ke Jinghua. Tetapi Wenlan malah terkejut, karena sebenarnya dia sedang menunggu seseorang untuk menjebaknya. Mereka lalu bersembunyi, karena mendengar seseorang datang. Tapi ternyata hanya Yan Yan yang mengejutkan mereka berdua. Karena Mubai sudah menggagalkan rencananya, dia mengajak Si Chu pergi, meninggalkan mereka semua. Tetapi Mubai menelpon Wenlan dan merayunya dengan kata-kata gombalan seperti yang tertera di buku panduan. Ketika Mubai mematikan teleponnya, dia melihat seseorang datang dan merekamnya. Ternyata dia adalah Roro. Akhirnya, Roro disidang di hadapan Profesor Hua dan disuruh mengakui apa yang dia lakukan dan siapa yang menyuruhnya. 你的行为已经严重构成了侵犯商业机密罪。 Setelah ditakut-takuti dengan hukuman, Roro mengakui kalau dia disuruh oleh ayahnya. Sambil menunggu Wenlan, Mubai dan Si Chu malah bertengkar di depan Jinghua. Mereka memperebutkan Wenlan. Mereka tidak ada yang mau mengalah. Wenlan yang melihat Mubai dan Si Chu bertengkar tidak peduli dan malah meninggalkan mereka. Setelah itu, Mubai ikut-ikutan Si Chu dan Wenlan naik bis, tetapi dia tidak tahu cara membayarnya. Dia tidak punya kartu bis, sehingga orang-orang jadi melihatnya. Mereka juga berlomba-lomba membelikan makanan kesukaan Wenlan. Kemudian, ketika Si Chu dan Wenlan sedang difoto oleh pejalan kaki, Mubai tiba-tiba datang. Wenlan berubah menghadap ke arah Mubai. Setelah melihat hasil fotonya, Mubai mengedit foto itu sehingga terlihat hanya dia dan Wenlan. Dia lalu menyuruh Ming Xuan untuk mencetaknya. Sementara, Zhuang Wencheng menyuruh asistennya untuk menjual semua properti miliknya jika harganya tepat. Ketika Wenlan berusaha membeli semua properti yang ayahnya jual, manajer Chen malah berkata kalau seseorang telah membelinya dengan harga tinggi. Dan ternyata orang yang membelinya adalah Mubai. Dia mengira Wenlan akan berterima kasih. Tetapi, saat Wenlan datang, dia malah marah-marah pada Mubai karena menurutnya Mubai telah merusak rencana Wenlan. Apalagi dia membelinya dengan harga tinggi. Kemudian, pada saat Mubai datang ke rumah Wenlan, Wenlan berkata kalau mereka telah selesai. Mubai tidak boleh mengganggunya lagi. Mubai menjelaskan alasan dia membeli aset adalah untuk membantu Wenlan. Jika Wenlan khawatir ayahnya jadi punya uang untuk membeli saham di Jinghua, Mubai bisa membantu Wenlan membeli saham di Jinghua juga. Tapi Wenlan tidak mau mengerti, dan akhirnya Mubai menyetujui perceraian mereka. Surat cerai telah keluar. Mubai juga harus melihat mantan istrinya dijemput pria lain di depan kantor pengadilan negeri. Di perjalanan, Wenlan menerima telepon dari Prof Hua kalau Wencheng telah menjadi pemegang saham utama di Jinghua dan mencalonkan diri sebagai direktur eksekutif. Ketika rapat dan mereka akan memulai pemungutan suara, Wenlan datang. Dia mempertanyakan tentang Roro dan mengatakan kalau ayahnya telah berselingkuh dari ibu kandungnya. Zhuang Wencheng akhirnya mengatakan kalau Roro adalah putri kandungnya. Sebelum dia menikah dengan ibu Wenlan, dia terlebih dahulu menikah dengan ibu Roro. Zhuang Wencheng kemudian menyuruh para dewan yang hadir untuk voting pemecatan Wenlan. Beberapa saat kemudian, Mubai datang. Dia memberikan senyum pada mantan istrinya. Awalnya Zhuang Wencheng menyuruh Mubai keluar karena dia hanyalah investor. Tetapi Mubai mengatakan di hadapan semua orang kalau dia telah membeli saham di Jinghua. Jadi dia berhak ikut voting. Si Chu berkata, voting berakhir di 4-4. Tapi sekarang Mubai datang, voting menjadi 5-4. Dan Mubai memilih menentang pemecatan Wenlan. Mubai tidak mengelak ketika ditanya telah bercerai dari Wenlan. Tapi sekarang dia sedang mengejarnya, jadi urusan Wenlan adalah urusannya juga. Wenlan kembali mempertanyakan Roro yang mencuri informasi di labnya. Dia merasa ayahnya menyembunyikan sesuatu. Atau, apakah kematian ibunya ada hubungannya dengan Zhuang Wencheng? Prof Hua juga akhirnya bersuara. Dia menyuruh untuk menyelidiki kematian ibu Wenlan, bukannya malah memecatnya. Zhuang Wencheng yang emosian itu pun mengambil gelas dan melemparkannya pada Wenlan. Tetapi Mubai melindunginya, sehingga dia yang terluka. Ketika dirawat di rumah sakit, Mubai berusaha terlihat kesakitan agar lebih diperhatikan Wenlan. Wenlan lalu berterima kasih pada Mubai dengan semua yang telah ia lakukan. Tidak menyia-nyiakan kesempatan, Mubai meminta pada Wenlan untuk diberi kesempatan untuk mengajarnya. Si Chu yang cemburu mengatakan pada Wenlan kalau Mubai sebenarnya hanya ingin mengambil keuntungan darinya.
Di tempat lain, Wen Cheng ditelepon penagih menyuruh untuk membayar semua hutangnya. Bukan hanya itu, sekarang istri dan anaknya, Roro, sudah tidak mau tinggal bersamanya. Mereka berdua pergi. Sedangkan Ming Xuan sedang menyemangati bosnya, kalau Wen Lan sekarang pasti bersimpati kepadanya. Dan yang dibilang Ming Xuan benar, Wen Lan khawatir ketika melihat Mubai kesakitan. Wen Lan meniup kepala Mubai yang sakit. Tapi Yan Yan tiba-tiba datang, jadi Wen Lan berpamitan. Setelah Wen Lan pergi, Yan Yan mengaku menyukai Mubai dari dulu. Tetapi Mubai hanya bisa menjawab kalau dia menganggap Yan Yan sebagai adiknya. Sementara penagih hutang berhasil menemukan Wen Cheng, mereka mengejarnya. Tapi tiba-tiba Wen Cheng pingsan. Setelah berada di rumah sakit, dokter mengatakan kalau dia memiliki tumor di paru-parunya dan harus segera dioperasi. Ketika Wen Cheng menelpon Roro, dia mendengar suara istrinya yang melarang Roro berbicara dengannya.